Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah Haji Official, terutama untuk sobat-sobatku, abang-abang, ya, kakak-kakak yang sedang memining Pi Network nih, teman-teman. Nah, jadi seperti biasa, ya, saya updating informasi, terus pantau Pi hingga finish. Nah, dimana mungkin ini ada sekedar informasi, kita bercerita aja santai ya sambil ngopi malam nih, teman-teman. Nah, jadi mungkin ada pesan-pesan ataupun yang harus teman-teman ketahui tentang pentingnya mengetahui istilah-istilah penting dari Pi Network ya teman-teman. Nah mungkin agar kedepannya teman-teman menambah untuk pengetahuan tentang mengenai Pi Network teman-teman. Nah jadi buat teman-teman ya, jadi di Pi Network ini ada istilah penting dalam digital penyebutan dari Pi Network ini teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar NK ataupun CT ataupun Core Team ataupun ET ya, ataupun DApps mungkin ya, ataupun Hold. Nah, mungkin teman-teman belum mengetahui tentang masalah itu. Oke, kita akan ngobrol ya, ngobrol tentang masalah itu nih teman-teman. Nah, jadi istilah yang penting yang kita harus ketahui ya di dalam Pi Network ini teman-teman yaitu NK atau disebut dengan Nicholas Kokalis ya teman-teman. Nah, di mana NK ini adalah Nicholas Kokalis. Kemudian juga ada penyebutan tentang CT ya ataupun CT. Nah, itu bebas ya mau CT mau CT intinya CT ya kalau kita di Indonesia ya lebih mudahnya lebih gampangnya ya nggak usah ke Inggris-Inggrisan ya sulit. Nah, jadi NK adalah Nicholas Kokalis, kemudian CT adalah tim inti ataupun core team teman-teman. Dan kemudian ada juga ET ya, ET yaitu tim penghasil. Nah, jadi tim penghasil itu adalah kita-kita ini teman-teman. Jadi kita mengajak itu adalah referral disebut dengan ET ataupun tim penghasil teman-teman. Dan kemudian DApps. Nah, DAPPS atau DApps. Nah, ini adalah disebut dengan aplikasi terdesentralisasi. DApps itu biasanya ada di market-market ya teman-teman ataupun mungkin ada di dompet-dompet digital. Itu ada di misalkan itu ada di Cryptokara, itu ada DApps. Kemudian juga ada di Transwallet ada DApps-nya. Nah, jadi penyebutan dari DApps ataupun DAAP atau DAPPS atau DApps itu adalah aplikasi terdesentralisasi. Nah, kemudian selain DApps itu ada DeFi, DEFI atau DeFi itu keuangan terdesentralisasi. Nah, jadi kalau DApps itu tadi aplikasi terdesentralisasi, nah kemudian penyebutan DeFi ataupun DEFI itu keuangan terdesentralisasi. Itu ya DeFi itu ya. Kemudian ada istilah hold ya, mungkin para trader ataupun mungkin yang lain penambang menyebutnya hold. HODL, hold ya teman-teman, itu adalah tunggu untuk kehidupan yang terhormat. Nah, jadi maksudnya teman-teman itu menunggu ataupun menyimpan dari poin-poin yang kita miliki itu disebut dengan hold ya ataupun disimpan gitu teman-teman. Dan kemudian ada DAO atau DAO. DAO itu adalah organisasi otonom yang terdesentralisasi. DAO ya teman-teman, organisasi otonom yang terdesentralisasi. Nah, kemudian juga ada istilah dari FUD atau FUD. Nah, di mana FUD ini yaitu istilah kata kita itu takut ya, takut ataupun ketidakpastian ataupun ragu-ragu ataupun keraguan-raguan nih teman-teman. Itu adalah FUD ataupun food. Biasanya ini adalah istilah kata untuk orang-orang yang ragu, takut, kemudian was-was, waspada. Nah, itu disebutnya DAO ya teman-teman. Nah, kemudian itu ada FUD. Nah, jadi FUD tadi udah ya. FUD itu berarti ketakutan atau was-was, waspada dan sebagainya ya. Yang ketidakpastian itu teman-teman mungkin yang diajak mungkin takut ataupun segala macam lah itu disebutnya dengan FUD. Dan kemudian ada FUD stare, di mana FUD stare ini yaitu seseorang yang menyebarkan ketakutan ya, ketidakpastian dan keraguan-raguan. Nah, ini jadi disebut dengan FUD star. Jadi dia istilah kata membagikan informasi yang memang menakut-nakuti ataupun
penyebar hoax ya, itu disebutnya dengan FUD star dalam istilah kripto DeFi teman-teman. Kemudian ada juga istilah dari FOMO ya, jadi FOMO ya, disebutnya dengan FOMO, yaitu takut kehilangan. Jadi kita misalkan gini deh, kita membuat Pi, kemudian kita tidak istilah kata tidak mengamankannya, dan kemudian kita takut nih, takut kehilangan dari saldo Pi yang kita miliki selama ini, itu disebutnya dengan FOMO atau ketakutan ya, ketakutan kehilangan ataupun ketakutan akan ketidakpastian, itu adalah disebutnya dengan FOMO teman-teman dalam cryptocurrency Pi. Dan kemudian ada tuh istilah kata yang sering kata kita dengar, yaitu KYC atau KYC ya teman-teman. Nah, gampangnya KYC aja deh. Sebenarnya KYC itu adalah bentuk pengenalan doang sih teman-teman. Nah, jadi core team ataupun CT yang tadi, nah CT lagi ya, nah, kita nyebutnya CT itu core team ya teman-teman, tim inti. Nah, tim inti ini dia melepas dan kemudian istilah kata menyebarkan. Nah, kemudian ada KYC yang tadi lagi KYC. Jadi KYC itu hanya bentuk pengenalan. Nah, jadi bentuk pengenalan doang. Jadi teman-teman ngenalin diri teman-teman ke Pi ini teman-teman gitu. Jadi dari dokumen, kemudian dari orangnya, fisiknya semua sama enggak nih gitu. Jadi kita ngenalin doang ya sama mereka gitu. Itu disebutnya KYC ya gampangnya. Kemudian juga ada istilah Lambo. Nah, di mana Lambo ini disebutnya dengan istilah kata Lamborghini teman-teman, di mana istilah cryptocurrency untuk menjadi kaya. Nah, jadi disebutnya dengan Lambo ataupun Lamborghini. Mungkin teman-teman pernah mendengar mobil Lamborghini ya, itu mobil termahal ya mungkin. Nah, jadi disebutnya dengan Lambo ataupun Lamborghini, yaitu istilah kata disebutnya juga dengan istilah cryptocurrency untuk menjadi kaya. Jadi orang-orang yang kaya ini ya, kita yang sebentar lagi disebut sultan ataupun menjadi sultan mendadak, ini disebutnya dengan Lambo. Jadi selamat ya, untuk Pi pasti akan menjadi Lambo. Amin ya, aminin. Nah, kemudian istilah yang berikutnya yaitu Moon ataupun MOON ataupun Moon, istilah cryptocurrency lain untuk menjadi kaya itu tadi ya, itu disebutnya dengan Moon juga teman-teman. Istilah kata Moon itu adalah bulan ya. Jadi istilah kata kita dari bumi langsung ke bulan. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi langsung naik roket ya, Tesla langsung naik ke atas, itu disebutnya Moon. Ataupun sama istilah kata dari Lambo tadi. Nah, kalau Lambo itu memang dia kayak di dunia gini ya teman-teman. Nah, tapi kalau Moon itu kita langsung ke merujuk ke atas gitu. Nah, itu disebutnya dengan Lambo nih teman-teman. Dan kemudian juga berikutnya itu tentang TLT ya, yaitu TEL. Nah, di mana TEL itu istilah kata yang disebut dengan dalam cryptocurrency Pi disebut dengan pikiran jangka panjang ya, TEL. Bukan tell me ya. Jadi TEL itu adalah jangka panjang ya, jangka panjang kita berpikir bagaimana ke depannya, bagaimana proyek ini, dan kemudian bagaimana seterusnya, bagaimana cara mengembangkan, kemudian bagaimana ya. Positive thinking gitu maksudnya dari TEL itu jangka panjang berpikiran. Kemudian juga mungkin kembali lagi ke KYC, itu hanya bentuk pengenalan doang. Kemudian juga ada Dior ataupun DYOR atau Dior. Nah, Dior ini istilah kata dalam Pi Network itu adalah teman-teman lakukan riset teman-teman itu sendiri. Jadi Dior itu lakukan riset teman-teman gini misalkan ya. Kemarin mungkin saya riset, bukan riset ya, tetapi istilah gitu, riset yang kita memang bahwa kedepannya Pi ini akan gimana, kemudian pastinya gimana, ataupun memang kita bukan meramal ya, tapi ya sama dengan meramal ya, tapi kapan, bagaimana, dan bagaimana ke depan dari Pi ini teman-teman, itu disebutnya dengan Dior. Dan kemudian di sini ada BULD ya, BUIDL atau BULD ya. Ini adalah bangunan, di mana BULD ini itu adalah sebenarnya cuman bangunan dari sistem itu sendiri teman-teman.
Nah, salah satu ejaan yang disengaja untuk memaknai ironis. Nah, jadi teman-teman, bold itu adalah bangunan. Kemudian di sini juga ada JOMO. Nah, di mana istilah kata dari JOMO, penyebutan dalam cryptocurrency Pi yang kita harus ketahui yaitu kegembiraan karena kehilangan. Nah, mungkin kehilangan ya, mungkin kehilangan menambang, mungkin kehilangan segala macam itu disebutnya dengan JOMO, teman-teman. Kemudian ada AMA atau EMA. Nah, di mana AMA ini, teman-teman, ini adalah istilah kata yang sering disebut dalam kripto, yaitu tanya aku apa aja ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin ada yang komen di sini ya, teman-teman mungkin nanyain masalah network ataupun P-network ataupun yang lain, itu disebutnya dengan AMA atau EMA. Dan kemudian selanjutnya itu ada fiat ya, di mata fiat ini teman-teman mungkin teman-teman pernah mendengar, sering mendengar malahan tentang fiat ini. Nah, fiat ini yaitu mata uang konversional yang dikeluarkan pemerintah ya, resmi. Misalkan dolar Amerika Serikat, misalkan rupiah Indonesia, misalkan ringgit Malaysia, kemudian yang lain-lain masih banyak ya. Nah, kemudian buat teman-teman juga yang lain bisa juga PND ataupun penyebutan dengan PND. Nah, mungkin di PAI juga penyebutan PND itu adalah skema PAM dan DAM. Di mana PND ini biasanya disebut dengan PAM dan DAM. Nah, PAM ini mungkin teman-teman yang di trader mungkin lebih mengetahui tentang PAM dan DAM. Itu adalah naik turunnya entitas dari kripto itu, teman-teman. Jadi candlestick ini bakal dam apa candlestick ini bakal dam pam gitu ya, teman-teman. Jadi apakah bakal naik, apakah bakal turun untuk harga entitas kripto itu, teman-teman. Itu disebut dengan PND ataupun pam dan dam. Gitu ya. Nah, kemudian itu ada MCAP ya, di mana MCAP itu kapitalisasi pasar. Nah, jadi PCAP adalah kapitalisasi dalam sebuah pasar kripto ya, teman-teman. Nah, kemudian di situ ada DEX. Nah, mungkin ini DEX ini sering sering kita dengar tentang masalah DEX. Nah, DEX itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi DEX itu yaitu pertukaran terdesentralisasi. Dan misalkan gini deh, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang sering mengaidrop, biasanya kan di Telegram itu banyak poin-poin ya, banyak poin-poin kripto yang memang proyeknya cuman sebentaran ya. Misalkan dibangun cuman 3 bulan langsung di listingkan. Itu banyak banget ya buat teman-teman pengaidrop. Nah, itu mungkin teman-teman ketika memang poin tersebut cryptocurrency lending di misalkan menggunakan Transwallet. Nah, di mana poin itu teman-teman bisa tukarkan ya ke BUSD ataupun dolar, teman-teman. Nah, di mana dolar ini nantinya akan dicairkan ke rupiah. Nah, itulah disebut pertukaran dari poin ke BUSD ataupun pencairan itu disebut dengan DEX ya, pertukaran uang. Nah, itu disebut dengan DEX ya, pertukaran lebih terdesentralisasi, teman-teman. Dan kemudian di sini juga ada DLT ya, teman-teman. DLT itu yaitu teknologi buku besar terdistribusi atau mungkin yang disebut dengan ledger ya, ataupun mungkin P-Explore itu disebut dengan DLD. DLT ya, bukan DLD tapi DLT, yaitu teknologi buku besar yang lebih terdesentralisasi dan terdistribusi. Itu disebutnya dengan DLT, ataupun kalau di Pi itu disebutnya dengan Pi Explore. Kemudian kalau yang lain menyebutnya dengan apa ya, ledger, teman-teman, buku catatan gitu ya. Nah, kemudian oh iya, buat teman-teman yang DLT ini, teman-teman, itu biasanya kalau bahasa gampangnya itu nyebutnya itu buku rekening, history ataupun mutasi gitu, teman-teman ya. Itu DLT, teman-teman. Kemudian ada cek ya, CEX ya. Cek, di mana cek ini yaitu pertukaran terpusat, teman-teman. Jadi cek ini adalah pertukaran terpusat. Misalkan teman-teman ya, nah itu akan menukarkan poin airdrop garapan teman-teman udah landing, kemudian ditukarkan mau di mana tukarkannya, mau di Transwallet kah, mau di CryptoCara kah, mau di yang lain kah, itu disebut dengan cek ya, teman-teman. Kemudian di sini juga CMC atau coin market cap. Nah, mungkin teman-teman
sering mendengar tentang CMC ataupun coin market cap. Nah, di mana coin market cap ini teman-teman itu seluruh koin yang listing pastinya terdaftar di coin market cap ya, walaupun memang tidak semua tetapi mayoritas terdaftar di coin market cap itu disebut dengan cek atau CMC ya, coin market cap. Kemudian ada ALT. Nah, di mana ALT itu atau Allocation disebut dengan cryptocurrency alternatif. Cryptocurrency selain Bitcoin itu disebutnya dengan ALT. Misalkan selain Bitcoin itu berarti disebutnya dengan ALT, teman-teman gitu ya. Dan kemudian ada BFT, di mana BFT ini itu adalah toleransi pertahanan Brandstium. Next, kemudian ada 2FA atau TUFA. 2FA. Nah, 2FA ini itu adalah otentifikasi dua faktor ya. Dimana mungkin otentifikasi dua faktor ini teman-teman misalkan kalau di dompet digital taruhlah misalkan di Transwallet ya. Nah, ketika memang kita ada di Transwallet, nah jadi buat teman-teman kita membuat yang namanya frasa, di mana frasa itu tidak bisa dipulihkan dan kalau hilang itu tidak ada pemulihan. Jadi seluruh uang yang ada di dalam Transwallet itu bakal hilang. Itu disebutnya dengan 2FA ataupun otentifikasi ya. Kemudian yang FA ini, 2FA ini atau otentifikasi di awal taruhlah misalkan di misalkan kita bikin dompet digital itu di Transwallet itu kan dikasih yang namanya frasa. Nah, frasa itu fungsinya untuk membuka dompet kita. Tidak ada pemulihan dan kemudian di dalamnya itu ada PIN. Di dalamnya itu disebut dengan otentifikasi dua faktor atau kode frasa yang kedua itu disebutnya dengan 2FA, teman-teman. Kemudian masuk ke WP. Nah, istilah WP ini itu adalah buku putih ya. Buku putih ataupun kertas putih. Mau buku putih, mau kertas putih sama aja teman-teman ya. Kalau buku mungkinan dia itu tebal, berlembar-lembar ataupun bertumpuk-tumpuk itu disebutnya dengan buku putih ya. Tapi kalau misalkan kertas putih, dia selembaran kertas yang memang ada catatan tulisannya. Nah, gitu ya teman-teman. Itu adalah penyebutan dari WP ataupun white paper ataupun buku putih, teman-teman. Kemudian ada POS, di mana POS ini istilah kata penyebutan dalam cryptocurrency termasuk Pi, yaitu buku taruhan ataupun bukti taruhan ataupun taruhan. Nah, di mana ini bukan taruhan judi ya, bukan ya, bukan taruhan judi. Nah, di sini taruhan itu maksudnya kita itu menghold dalam sistem ya supaya poin ini di hold beberapa jangka waktu bulan ataupun mungkin kalau di perbankan bisa disebut dengan apa ya, istilah kata itu deposito itu teman-teman ya, atau penahanan ya, bahasa baiknya penahanan bukan taruhan ya, taruhan beda lagi, ini penahanan gitu teman-teman. Kemudian ada POW. Nah, di mana POW ini teman-teman ini adalah bukti nyata, bukti kerja, kerja nyata, bukti nyata gitu. Itu disebutnya dengan POW. Nah, kemudian di sini ada istilah kata, mungkin teman-teman sering dengar juga istilah kata SC ataupun security. Nah, ini adalah keamanan teman-teman ya. Dan kemudian masuk lagi yang ke SC yang kedua, di mana SC yang kedua ini adalah smart contract ya. SC adalah smart contract. Nah, di mana ini adalah kontrak cerdas. Nah, kalau dalam cryptocurrency terutama di apa ya, di dompet itu istilah kata sering disebutnya dengan ketika memang poin itu ada di market, apakah dia sudah memiliki smart contract. Nah, itu adalah salah satu apa ya, bentuk address yang memang bentuk dari pengenalan koin itu ke pasar bursa, itu harus memiliki yang namanya SC ataupun smart contract. Nah, kemudian lanjut lagi SOV ya, di mana SOV bukan Shopee belanja ya, tapi SOV yaitu penyimpanan nilai. Nah, di mana penyimpanan nilai ini teman-teman bisa lakukan nanti di soft ya. Kemudian ada P2P ataupun peer to peer.
Nah, P2P ataupun P2P, gampangnya aja deh ya, P2P gitu ya. Nah, jadi P2P ini yaitu teman-teman nantinya bisa untuk mentransfer ke sana ke sini, kemari, ke sana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke semuanya deh. Itu disebutnya dengan P2P ataupun P2P, saling transfer atau mentransfer satu sama yang lain, ataupun transfer lain ke satu yang sama yang lain. Gimana sih, bingung? Nah, kemudian buat teman-teman juga ya, ingat ya, sebentar lagi kita akan memasuki KYC. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk mengklik tanda petir. Kalau misalkan telat, gimana mau jadi sultan teman-teman? Pasti akan gagal jadi sultannya. Tetap semangat ya. Apapun yang mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Kayak judul lagu tuh. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, ketika memang sebentar lagi kita akan mainnet, buat teman-teman tetap semangat ya. Bentar lagi kita akan jadi sultan. Nah, mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan manfaat dan menambah wawasan kita. Maafkan ya kalau misalkan ada salah kata gitu ya. Ya belajar, saya juga sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.